Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Jadi tahap awal kita sudah masuk ke dalam tahap analisis, yaitu penggalian requirement. Kemudian pada tahap perancangan ya, kita sudah masuk ke dalam tahap perancangan juga, yaitu yang kita bahas di situ adalah bagaimana cara pembuatan perancangan dengan menggunakan DFD atau data flow diagram. Kemudian lanjut ke proses berikutnya itu adalah proses implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Nah, di dalam proses implementasi perangkat lunak ini sebenarnya adalah tahap pengkodean. Jadi, dari requirement yang sudah digali, kemudian kita sudah tahu requirement-nya apa saja dari perangkat lunak yang mau dibuat. Kemudian kita juga sudah mendesain proses apa saja yang akan ada di dalam sistem tersebut. Kemudian dari desain tersebut, disinilah tempat kita akan membuat kodenya. Jadi, sebenarnya proses pengkodean atau implementasi ini hanya proses translasi. Translasi dari mana? Dari detail atau rancangan yang sudah dibuat tadi ke dalam suatu proses ke dalam suatu bahasa pemrograman. Mau bahasa pemrograman apapun ya terserah ya. Kalau di sini rancangan detail ditranslasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman, dilanjutkan bila suatu compiler menerima source code sebagai masukan dan menghasilkan objek code yang akan diterjemahkan menjadi machine code. Jadi bahasa pemrograman alat yang digunakan untuk komunikasi antar manusia dan komputer. Jadi di implementasi inilah dibuat codingnya. Jadi tahap codingnya itu adalah tahapan implementasi. Jadi dari rancangan atau desain yang sudah dibuat itu akan diimplementasikan ke dalam codingnya. Jadi codingnya mau bahasa apa? Ya terserah, bebas karena desainnya sudah dibuat secara umum atau secara global. Jadi mau codingnya mau pakai bahasa C, mau pakai bahasa C++, mau pakai bahasa Java, PHP atau apapun terserah. Ya, nggak ada ketentuan harus pakai bahasa ini, enggak. Tapi kita mungkin kalau ada batasan di awal kan sudah kita tuliskan di SRS mungkin menggunakan bahasa pemrograman Java misalnya. Ya udah nanti berarti codingnya dalam bahasa Java gitu. Pemilihan bahasa ada ruang lingkup, algoritma, lingkungan pemrograman, performansi, struktur data, pengetahuan pemrograman, dan ketersediaan komputer. Jadi pemilihan bahasa sebenarnya itu sih tergantung dari usernya mau di platform mana juga gitu ya. Mereka mau di platform mana atau dari lingkungannya gitu ya. Kemudian dari performansinya lebih suka yang mana, lebih cepat yang mana, itu eh, cara ya bagaimana memilih sebuah bahasa pemrograman. Ada beberapa macam-macam bahasa pemrograman, mungkin kalian sudah tahu sendiri ya, ada bahasa C, ada COBOL, Fortran, Basic, Prolog, dan ya berkembang untuk object oriented as Smalltalk, C++, Eiffel, Java, Pascal, dan lain-lain gitu ya. Jadi bebas bahasa pemrograman yang mau dipakai itu tadi. Nah, nanti setelah kita mengimplementasinya ke dalam coding, jadi di tahap ini saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara mengcodingnya, enggak. Jadi tahu bahwa di dalam di dalam pengembangan perangkat lunak, tahapan untuk implementasi itu tahapan untuk coding ada di dalam tahapan implementasi. Nah, jadi setelah implementasi kita ada pemeliharaan. Aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan kesalahan yang tidak terdeteksi sebelumnya dan muncul pada saat penggunaan perangkat lunak ya. Jadi sudah selesai, anggap aja codingnya udah selesai, maka kita coba untuk digunakan. Kalaupun ada kesalahan itu adalah masuk ke dalam tahapan pemeliharaan. Aktivitas yang membantu memecahkan perubahan teknologi komputer yang sangat cepat. Aktivitas yang membantu mengatasi kebutuhan rekomendasi perangkat lunak yang baru, membantu mengantisipasi perubahan bentuk peningkatan rehabilitas yang masa datang. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, kemudian ada perubahan, itu masuknya ke dalam tahapan pemeliharaan, ya.
Jadi sebenarnya dikit sekali untuk implementasi dan pemeliharaan ini hanya sampai segitu saja. Jadi memang diimplementasi ya coding, tapi saya di sini tidak akan benar-benar membahas mengenai codingnya, enggak ya, tapi ya bahwa tahu aja bahwa di sini adalah coding itu bukannya coding dari awal, tapi coding itu sebenarnya hasil dari translasi dari, rancangan yang sudah dibuat pada saat tahap rancangan. Jadi dari desain itu kita implementasikan ke dalam coding. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.